Film ini dimulai dengan seorang veteran pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Chris yang baru saja kembali ke kampung halamannya di Washington DC setelah 10 tahun bertugas. Saat dalam perjalanan pulang, dia kemudian melewati sebuah pabrik yang terbengkalai. Chris kecewa melihat pabrik tersebut ditutup karena dulunya pabrik tersebut merupakan tempat untuk mencari pekerjaan. Sheriff setempat kemudian menghampiri dan menyapanya sementara dia membaca pemberitahuan penutupan. Ketika Sheriff mengenali Chris, dia kemudian menawarkan tumpangan untuk pulang yang awalnya ditolak oleh Chris. Chris kemudian masuk ke dalam mobil polisi setelah Sheriff mengejek penangkapannya. Dia kemudian bertemu kembali dengan saudara perempuannya yang sekarang menjadi paramedis. Di rumah, ayah dan ibunya kemudian menemuinya dan dia memberitahu mereka bahwa dia kembali untuk selamanya. Saat mereka menikmati makanan, Chris kemudian memberitahu keluarganya bahwa dia sedang mencari pekerjaan di pabrik, tetapi mereka tidak pernah memberitahunya bahwa pabrik itu sudah ditutup. Ibunya kemudian mengklaim bahwa mereka tidak ingin memusingkannya dengan hal-hal seperti itu ketika ayahnya diberhentikan di perusahaan. Lalu Chris berusaha untuk bergaul dengan Pete, yaitu keponakannya, tetapi Pete memiliki banyak sikap dan pergi tanpa makan malam. Keesokan harinya, Chris sedang bekerja memperbaiki tangga teras ketika sahabatnya di masa SMA bernama Ray mengunjunginya. Mereka bertemu dan ketika Chris menawarkan minuman kepada Ray, dia kemudian menolaknya dengan mengatakan bahwa dia berusaha menghindari alkohol dan telah tidak minum alkohol selama 14 bulan. Ray kemudian mengundang Chris untuk bergabung dengannya dalam sebuah pertandingan sepak bola dengan beberapa teman SMA mereka, dan Chris kemudian menerimanya. Jay Hamilton kemudian dihadirkan yang berasal dari keluarga kaya raya yang dulunya menguasai pabrik kayu lokal dan sekarang memiliki kasino di kota itu. Teman-teman Jay juga ikut bersenang-senang. Teman-teman ini juga merupakan penjaga di kasino miliknya. Sepanjang pertandingan, tim Hamilton sangat keras. Chris mengamati Pete di dekat bangku penonton saat bermain. Dia bergaul dengan beberapa remaja yang merokok. Permainan berjalan dengan baik hingga Booth, yaitu salah satu rekan setim Hamilton, melakukan tendangan kasar ke arah Chris dan melukai lututnya. Pertandingan berakhir dengan semua orang berhubungan baik karena Chris tidak mengkonfrontasi Booth tentang tindakan kasarnya. Chris dan teman-temannya kemudian diundang untuk menghadiri kasino Hamilton. Pete kemudian melintas dengan skuter kecilnya dan Chris memperingatkan Pete untuk tidak bertemu dengan teman-temannya lagi, namun Pete hanya tersenyum dan pergi. Mereka kemudian tiba di kasino Hamilton pada malam hari dan sangat senang dengan suasananya. Di sekeliling para pelayan dan penarinya terdapat para wanita yang berpakaian minim. Mereka kemudian bertemu dengan Hamilton yang mengarahkan para pegawainya untuk memperlakukan kelompok tersebut seperti tamu VIP dan membawakan minuman untuknya. Chris diantar ke sebuah bilik terpencil untuk berdansa. Namun dia menyadari bahwa dia mengenali penari tersebut dan mengamatinya. Ketika wanita itu melihat wajahnya, dia berhenti. Danny kemudian memanggil namanya, tetapi wanita itu terus berjalan pergi. Chris yang tidak puas dengan interaksi tersebut berjalan ke area permainan untuk bergabung dengan Ray. Dia kemudian mengamati seorang pencuri dadu yang menggunakan dadu di sana dan menghadangnya, dan pria itu memanggil petugas keamanan. Perkelahian pun terjadi dan Chris tersingkir dan dibawa ke bawah tanah.
Dia terbangun dan mendapati 3 orang menahannya, sementara Booth melepaskan tanda pengenalnya. Pria itu kemudian memotong anggota tubuhnya dengan pisau lipat. Chris ditinggalkan begitu saja di sebuah jembatan sebelum akhirnya ia berhasil menabrak sebuah truk dan dibawa ke rumah sakit. Dokter memberitahu keluarga Chris bahwa ia mengalami luka parah dan siapapun yang melakukan hal ini bermaksud untuk membuatnya mati. Di mana orang yang lebih lemah tidak akan mampu bertahan dari serangan seperti itu. Kemudian Chris dibawa pulang untuk memulihkan diri dan kita melihatnya tidur dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Pete juga merawat pamannya dan memasak untuknya. I'm good, Dad. Thanks. He's feeling better? A little bit. Beberapa hari kemudian, Chris berangsur-angsur pulih dan mulai berolahraga hingga akhirnya kembali ke kebiasaannya seperti biasa. Hamilton kemudian muncul suatu hari saat Chris sedang mengerjakan beberapa langkah lama dan meminta maaf atas apapun yang dilakukan anak buahnya kepadanya. Dia menawarkan posisi sebagai kepala keamanan di kasino miliknya yang dengan sopan ditolak oleh Chris. Jay kemudian meminta untuk mempertimbangkannya kembali, namun Chris bersikeras bahwa ini adalah jawaban terakhirnya. No. Jay Hamilton kemudian mengeluarkan sebuah amplop berisikan uang dan menawarkannya kepada Chris sebagai pembayaran untuk semuanya. Namun Chris sudah bisa ditebak akan menolaknya. Dia juga memberitahu Hamilton bahwa dia akan mengajukan laporan terhadap kasino dan serangan terhadapnya. Jadi selanjutnya Chris berhenti di kantor polisi dan mendiskusikan laporan tersebut dengan sheriff bernama Watkins. Yang membuatnya terkejut, sheriff itu memberitahukan bahwa kasusnya telah diselidiki dan tidak ada bukti yang cukup untuk mendakwa orang-orang tersebut. Watkins kemudian mengklaim bahwa sejak pabrik runtuh, kasino telah menjadi satu-satunya sumber pendapatan kota dan oleh karena itu tidak mungkin untuk meruntuhkannya ataupun mengambil tindakan terhadap pemiliknya. Case closed, basically. Please get out of my building. I'm not gonna let this stand. Setelah mendengar semua itu, Chris kemudian pergi dengan tak berdaya, namun tidak sebelum memperingatkan Watkins bahwa dia akan mengungkapkan semuanya. Singkat cerita, Danny mengunjungi Chris keesokan harinya dan mereka memiliki sejarah yang romantis. Mereka berjalan-jalan sebentar bersama dan mendiskusikan kota itu dan betapa bengkoknya kota itu. Dengan setengah bercanda, dia menyarankan untuk mencalonkan diri sebagai sheriff pada pemilu yang akan datang. Dan dia menjawab bahwa dia mungkin akan mencalonkan diri. Ketika Chris kembali ke rumah, ibunya memberitahu bahwa Pete telah meninggal karena overdosis. Mereka kemudian pergi ke tempat kejadian di mana Michelle memberitahu bahwa anak itu telah stabil tetapi